Belum di share screen. Ini jalan kan? Jalan Hmm, nggak? kok macet ya punya aku? Ah, yang susah. Oke, udah tak mulai aja ya. Oke. Ada suatu kutipan menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus dipahami dalam arti luas, sebagai metode untuk memahami semua realitas yang dapat diamati, dan tidak hanya sebagai instrumen untuk memperoleh pengetahuan khusus. Ilmu tersebut dapat kita pelajari dari mana saja asalnya. Dan inilah topik pembahasan kami hari ini terkait konstruksi aturan produksi dari FSA, membentuk FSA dari aturan produksi, mesin Moore dan mesin Meili, ekuivalensi mesin Moore dari Meili dan sebaliknya, pohon penurunan, serta yang terakhir ada ambiguitas. Selamat malam, saya Safna Imanofurika Rusyana dengan NIM 52104 11357. Bersama rekan-rekan kelompok saya, yang dimana ada Daryanti dengan NIM belakang 11176, ada Faresa Prasetyo Nugroho dengan NIM belakang 299, ada Tio Dwi Satrio dengan NIM belakang 287, ada Maganda Janati Van Bawono dengan NIM belakang 036, dan yang terakhir ada Gilang Fatanatu Tantular dengan NIM 359. Oke, yang pertama, kita akan membahas pendahuluan dari FSA ya. Nah, di sini FSA itu sendiri sebuah otomata berhingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untai yang menggerakkan dari step awal ke salah satu dari state yang diterimanya. Jadi, jika menuju ke state, maka ia akan diterima, tetapi jika dia tidak menuju ke state atau tidak mencapai state akhir, maka dia akan ditolak. Nah, di sini ada gambar yang pertama ya, bisa dilihat ini ada sebuah ekspresi reguler. Oke, selain itu dengan ekspresi reguler kita juga dapat mengonstruksikan aturan-aturan yang lain atau aturan-aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Nah, kita di sini ada contoh ya, ada tanda alfa, terus tanda panah beta, itu di sini dibacanya alfa menghasilkan beta. Nah, di sini alfa adalah sebuah simbol variabel, sedangkan betanya merupakan batas maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. Nah, di sini alfa itu berupa simbol terminal atau simbol non-terminal variabel. Sedangkan simbol variabel atau non-terminal merupakan simbol yang masih bisa diturunkan, seperti yang alfa tadi. Nah, sedangkan simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan lagi. Simbol terminal itu biasanya juga dinyatakan dengan huruf kecil ya, seperti A, B, C dalam huruf kecil, sedangkan simbol variabel atau non-terminal itu biasanya digambarkan atau dinyatakan sebagai dengan huruf besar. Nah, di sini ada suatu bahasa ya atau grammar yang dimana didefinisikan dengan 4 tupel. Di sini ada V, T, P, S, di mana masing-masing V itu merupakan himpunan simbol variabel atau non-terminal, T-nya itu untuk himpunan simbol terminal, P-nya untuk kumpulan aturan produksi, S-nya juga untuk menyatakan simbol awal, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada poin pembahasan tentang mengkonstruksi aturan produksi dari FSA. Silakan dilanjutkan. Oke, saya akan melanjutkan materi mengkonstruksi aturan produksi dari FSA seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, penjelasan dari gambar tersebut. Dalam mengkonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu finite state automata, perlu kita ingat yang menjadi perhatian kita adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir.
Mesin finite state automata di gambar 1 tadi memiliki input A dan B. Simbol A dan B akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk. Misalnya, kita tentukan simbol awal adalah S. Kita identikan S dengan state awal, key 0. Dari key 0 mendapat input A menjadi key 1. Bisa kita tuliskan sebagai aturan produksi S menghasilkan terminal A variabel E, di mana E identik dengan key 1. Kita bisa menambahkan simbol variabel baru setiap kali kita perlukan. Dari key 1 mendapat transisi E tanpa menerima input ke key 2 dan key 3. Kemudian kita bisa menuliskannya dengan variabel E menghasilkan variabel A. Kemudian variabel E menghasilkan variabel B. Bila kita identikan key 2 sebagai A dan key 3 sebagai B, dari key 2 mendapat input A tetap ke key 2 dan dari key 3 mendapat input B tetap ke key 3. Bisa kita tuliskan A menghasilkan terminal A variabel A, kemudian B menghasilkan terminal B variabel B. Selanjutnya, kita bisa lihat dari key 2 mendapat input B ke key 4 dan dari key 3 mendapat input B ke key 4. Sementara key 4 state akhir dan dari key 4 tidak ada lagi busur keluar. Maka bisa kita tuliskan A menghasilkan terminal B, kemudian B menghasilkan terminal B. Kumpulan aturan produksi yang kita peroleh dari gambar tersebut adalah S menghasilkan terminal A variabel E, kemudian E menghasilkan variabel A atau B, kemudian A menghasilkan terminal A variabel A atau variabel B, kemudian B menghasilkan terminal B variabel B atau terminal B. Nah, tanda tegak lurus satu ini artinya atau kemudian secara formal tata bahasa yang diperoleh dari otomata pada gambar 1 tersebut adalah V ada 4 buah yaitu S, E, A, dan B. Kemudian T atau terminal ada 2 yaitu A dan B. Kemudian aturan produksinya ada 4 seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian S-nya atau state awalnya adalah S. Kemudian materi selanjutnya membentuk FSA dari aturan produksi. Bila sebelumnya dari suatu diagram transisi finite state automata kita bisa membuat aturan-aturan produksinya. Misalkan terdapat tata bahasa reguler dengan aturan produksi. S menghasilkan terminal A variabel B atau B variabel A atau E. Kemudian A menghasilkan A, B, A dan variabel S, kemudian B menghasilkan B, A, B dan variabel S. Selanjutnya. Nah, berikut adalah gambarnya. Pada gambar tersebut bisa kita lihat hasilnya S akan berkorelasi dengan key 0. A dengan key 4 dan B dengan key 1. Sementara S menghasilkan E menandakan key 0 termasuk state akhir. Oke, contoh 3-nya sama seperti kemarin, seperti tadi. Lanjut. Nah, untuk materi FSA dengan output, yaitu mesin More dan mesin Manley, akan dilanjutkan oleh rekan saya Maganda. Silakan. Oke, terima kasih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang FSA dengan output, di mana FSA dengan output ini terdiri dari dua, yaitu mesin Moore dan mesin Milling. Selama ini kita sudah mempelajari FSA tanpa output, di mana FSA sebelumnya itu keputusannya terbatas, hanya diterima atau ditolak. Jika menuju final state, maka akan diterima, jika tidak, maka akan ditolak. Otomata tersebut disebut dengan acceptor. Kemudian, FSA dengan output ini biasa dikenal dengan transducer. Nah, pada mesin Moore ini, output akan berasosiasi dengan state. Mesin Moore ini didefinisikan dalam 6 tuple, di mana yang pertama ada himpunan state dengan lambang key, kemudian ada sigma, di mana artinya yaitu himpunan simbol input, kemudian ada fungsi transisi, kemudian ada S, di mana itu dinamakan dengan state awal, kemudian bentuk segitiga tersebut artinya adalah delta, berfungsi sebagai himpunan output, kemudian ada lambda,
yang artinya itu fungsi output untuk setiap step. Sebelumnya kita mengenal ada 5 tuple. Yang membedakan di sini yaitu karena dia memiliki output, maka pasti ada simbol untuk outputnya. Kemudian di FSA dengan output ini tidak ada final state atau yang dilambangkan dengan huruf F. Kenapa? Karena FSA dengan output ini keputusannya ada di outputnya. Sebelumnya keputusannya bergantung pada final state. Langsung saja ke contoh. Kita lihat contoh penerapan dari mesin Moore. Misal kita ini memperoleh sisa pembagian modulus suatu bilangan dengan 3, di mana input dinyatakan dalam biner. Mesin Moore yang bersesuaian bisa dilihat pada gambar 1. Konfigurasi mesin sebagai berikut. Oke, di sini kita akan menganalisis dari soal tersebut, di mana itu kita memperoleh sisa pembagian modulus suatu bilangan dengan 3. Artinya, arti dari pembagian modulus suatu bilangan dengan 3 adalah keluaran modulus 3, di mana keluaran berupa mod 3. Mod yaitu sisa hasil bagi dari 3. Maka keluaran antaranya yaitu habis atau 0 atau sisa 1, 2 saja. Kenapa? Karena untuk outputnya pada khusus mod dengan 3, maka sisanya kemungkinan adalah 0, 1, 2. Di mana yang sudah dilambangkan dengan simbol segitiga ini, yaitu berfungsi sebagai output, maka mod dari 3 hanya 0, 1, 2. Kemudian bilangan di sini kita menganalisis di mana input dinyatakan dalam biner. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa bilangan biner itu yaitu bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1. Maka mod dari 3 itu bilangan binernya adalah 101. Oke, langsung saja ke soalnya. Di sini ada pertanyaan di mana 5 mod 3. Maka arti dari itu bilangan biner yang diminta harus diubah menjadi biner. Biner dari 5 adalah 101. Bila kita masukkan 101 ke dalam mesin, urutan state yang dicapai yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Dari gambar tersebut, kita melihat bahwa state terakhir yang dicapai adalah Q0, lambda Q0 menghasilkan angka 2. Maka hasil dari 5 mod 3 sama dengan 2. Kemudian yang kedua ada 10 mod 3, di mana kita mau mencari biner dari angka 10 ini adalah 1010. Bila kita masukkan 1010 ke dalam mesin, urutan state yang dicapai yaitu Q0, Q1, Q2, Q2, Q1, dan lambda hasil dari Q1 sama dengan 1. Maka hasil 10 mod 3 sama dengan 1. Kemudian ada mesin mili. Bila output pada mesin Moore berasosiasi dengan state, maka output pada mesin mili akan berasosiasi dengan transisi. Perbedaannya di situ ya. Kemudian mesin mili ini tersendiri didefinisikan dalam 6 tuple, di mana key berfungsi sebagai himpunan state, kemudian ada sigma sebagai himpunan simbol input, kemudian ada fungsi transisi, kemudian ada state awal, dan ada lambda fungsi output untuk setiap transisi, dan ada delta sebagai himpunan output. Sebenarnya hampir sama kayak yang tadi, cuman tuh di sini di state awal itu S merupakan himpunan bagian dari himpunan state. Langsung saja ke contoh, mesin itu akan mengeluarkan output apakah menerima Y atau menolak T suatu masukan, di mana mesin akan mengeluarkan output Y bila menerima untai yang memiliki akhiran dua simbol berurutan yang sama, atau secara formal dalam ekspresi reguler. Seperti di bawah ini ya, 0 tambah 1 dikali 0, 0 ditambah 1, 1. Itu bilangan biner. Contoh input yang diterima adalah 01011, 01100, 1010100, 101101000, 0011100, 0110000, konfigurasi dari mesin milik tersebut yaitu key. Himpunan stepnya Q0, Q1, Q2, kemudian ada sigma, himpunan simbol inputnya kita masukkan 0 dan 1, kemudian ada himpunan output yaitu Y dan T, ada state awal yaitu Q0, dan di situ ada fungsi output untuk setiap state. Ada Q0, 0 yaitu sama dengan T, Q0, 1 sama dengan T, kemudian fungsi output untuk setiap state dari Q1 0 sama dengan Y, Q1, 1 sama dengan T, Q2, 0 sama dengan T, Q2, 1 sama dengan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, selanjutnya ekuivalensi mesin Moore dari mesin Meli. Dari suatu mesin Moore dapat dibuat mesin Meli yang ekuivalen, begitu juga sebaliknya. Untuk mesin Meli pada gambar 2 dapat kita buat mesin Moore yang ekuivalen, yaitu gambar 3. Bisa kita lihat state pada mesin Moore dibentuk dari kombinasi state pada Meli yang banyaknya output, karena jumlah state Meli sama dengan 3 dan jumlah output sama dengan 2. Maka jumlah state pada Moore yang ekuivalen sama dengan 6. Selanjutnya, dapat dilihat konfigurasi dari mesin Moore yang terbentuk sebagai berikut. I dengan dalam kurung kin 0 Y, kin 0 T, kin 1 Y, kin 1 T, kin 2 Y, kin 2 T. Lalu berikutnya sebagai berikut. Berikut dari kedua gambar di atas, yaitu ini merupakan gambar yang berikutnya, yaitu gambar mesin Moore yang ekuivalen dengan gambar 2. Gambar 2 adalah gambar yang tadi dilihatkan di atas. Bisa diperlihatkan dahulu ke atas sebentar untuk gambar 2. Nah, ini merupakan yang ekuivalen dengan gambar ketiga tadi. Bila kita perhatikan dari gambar di atas, state Q0Y dapat dihapus karena tidak ada busur panah yang mengarah ke state tersebut. Selanjutnya, ekuivalensi mesin Meli dari mesin Moore. Untuk memperoleh ekuivalensi mesin Meli dari suatu mesin Moore, caranya lebih mudah. Cukup dengan menambahkan label output ke setiap transisi dan menghapus label output pada setiap state. Kita lihat gambar 4 merupakan mesin Meli yang ekuivalen dengan mesin Moore pada gambar 1. Konfigurasi mesin Meli tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sisi kiri. Berikut adalah konfigurasi mesin Meli-nya. Lalu pada sisi kanan terdapat gambar mesin Moore untuk modulus 3. Lalu berikut adalah mesin Meli yang ekuivalen dengan gambar 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pohon penurunan. Pohon penurunan adalah sering berkaitan erat dengan tata bahasa konteks yang mana memiliki aturan batasan hanya ruas kiri yang merupakan simbol variabel. Selanjutnya, pohon penurunan atau derivation tree atau juga disebut parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Misal terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi simbol awal S. S diturunkan menjadi A B besar dan A diturunkan menjadi A kecil A besar atau A kecil, B besar diturunkan B kecil B besar atau B kecil. Selanjutnya, untuk penjelasan gambar di layar adalah S diturunkan menjadi AB, kemudian diturunkan menjadi A kecil AB besar, kemudian diturunkan menjadi AA kecil B besar, diturunkan menjadi AA B kecil B besar, dan diturunkan menjadi AA BB kecil B besar, dan terakhir diturunkan menjadi AA BB B kecil. Selanjutnya, untuk contoh, misal terdapat tata bahasa bebas konteks di mana awalnya adalah S diturunkan menjadi A kecil AS besar atau A kecil, A besar diturunkan menjadi S besar B kecil A besar atau BA kecil. Untuk memperoleh untai AABB AA kecil dari tata bahasa konteks di atas bisa dibaca menurunkan. Dengan penurunan terkiri, yaitu A diturunkan menjadi A kecil AS besar, diturunkan menjadi
A kecil S besar B kecil A S besar diturunkan menjadi AA B kecil AS besar diturunkan menjadi AA BB A kecil S besar dan terakhir AA BB AA kecil. Jika penurunan tekanan, maka S akan diturunkan menjadi A kecil AS besar diturunkan menjadi A kecil A besar A kecil dan A kecil S besar B kecil A besar A kecil. Selanjutnya A S besar BB AA kecil dan terakhir didapat AA BB AA kecil. Untuk gambar tersebut adalah penggunaan penurunan kiri. Untuk selanjutnya akan diserahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ambiguitas. Jadi, ambiguitas itu bisa terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misalkan, terdapat tata bahasa bebas konteks sebagai berikut. S menghasilkan variabel A atau variabel B. Kemudian variabel A dapat menghasilkan A dan variabel B menghasilkan B. Untuk memperoleh string A atau untai A bisa didapatkan dengan dua cara penurunan. Cara yang pertama, variabel S diturunkan menjadi variabel A, kemudian diturunkan lagi menjadi A. Untuk cara yang kedua, variabel S diturunkan menjadi variabel B, kemudian diturunkan lagi menjadi A. Untuk contoh yang lain, terdapat tata bahasa bebas konteks sebagai berikut, di mana S dapat menghasilkan variabel S, B, dan variabel S, atau variabel S, C, variabel S, atau A. Kita bisa mendapatkan string atau untai A, B, A, C, A dalam dua cara sebagai berikut. Untuk cara yang pertama, variabel S kita turunkan menjadi variabel S, B, variabel S. Kemudian kita turunkan lagi menjadi variabel S, B, variabel S, C, dan variabel S. Kita turunkan lagi menjadi variabel S, B, variabel S, C, A. Diturunkan lagi menjadi variabel S, B, A, C, A. Kemudian diturunkan lagi menjadi A, B, A, C, A. Untuk cara yang kedua, variabel S kita turunkan menjadi variabel S, C, variabel S. Kita turunkan lagi menjadi variabel S, B, variabel S, C, variabel S. Kemudian kita turunkan lagi menjadi A, B, variabel S, C, variabel S. Diturunkan lagi menjadi A, B, A, C, variabel S. Dan diturunkan lagi menjadi A, B, A, C, A. Berdasarkan contoh tadi, dapat kita lihat bahwa untuk mendapatkan string atau untai yang sama, dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda. Maka dapat dikatakan tata bahasa bebas konteks tersebut adalah ambigu. Jadi, untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa kita lakukan dengan menemukan string atau untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi atau penurunan dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambiguitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Dari penjelasan yang diberikan terkait materi masing-masing poin, semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman yang mendengarkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kelompok saya, dan tentunya terima kasih untuk penonton video ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami akhiri ya. Sampai sini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa.